nilai. Nah, ini nanti akan ini ya menjadi dasar teman-teman pemahaman sehari-hari kita, karena bagaimanapun kan nggak ada yang bebas nilai ya. Bebas nilai itu maksudnya gimana? Jadi nggak ada yang misalnya mengatakan netral, itu nggak ada. Mengatakan netral pun itu sudah ada nilai tersendiri gitu. Jadi memang nilai sosial itu menjadi pegangan atau dasar bagi masyarakat gitu. Dan dalam mengukurnya seberapa jauh atau seberapa besar nilainya itu dilihat dari seberapa besar manfaat yang diberikan. Kemudian nilai-nilai juga ada nilai material, ada nilai vita, ada kerohanian. Kemudian tadi sedikit sudah dibahas sumber nilainya, Tuhan, masyarakat, individu. Ayo buka lagi modulnya yang lama. Bisa sambil baca-baca juga nih yang modul dari BSE gitu ya. Kemudian peran nilai petunjuk arah, sikap dan tindak. Kemudian sebagai pemandu ya, serta pengontrol sikap dan tindakan manusia, juga termasuk untuk memotivasi manusia. Jadi kalau misalnya ditanya nih teman-teman pribadi, nilai sosial apa sih yang dipegang? Halo. Yang kira-kira nilai yang dipegang buat teman-teman misalnya, atau dari khas daerah masing-masing nih, nilai sosial apa sih yang masih dipegang teguh oleh masyarakat? Nih walaupun nggak bisa ngomong teman-teman, bisa ini ya sambil ngetik. Setiap kawanan, agama, kemudian agama dan kemanusiaan. Ada lagi yang lain apa? Mana jawabannya? Adat, terus apa lagi nilainya? Agama, budaya, yang lainnya apa lagi? Kalau di Taiwan apa nilai-nilainya? Oke, sopan santun juga. Ya, macam-macam ya. Jadi nilai-nilai yang sudah teman-teman pahami ini, karena bagaimanapun menjadi dasar dari kehidupan kita sehari-hari ya. Bagaimanapun ketika teman-teman beraktivitas, bertemu dengan orang lain, itu pasti ada nilai yang dibawa, dan teman-teman bisa menilai ini baik atau buruk, atau bagus atau tidak. Itu kan berarti ada nilai yang dipegang. Benar atau salah itu juga termasuk. Jadi makanya karena relatif tadi seringkali ya terjadi perbedaan pendapat gitu ya, karena adanya nilai-nilai sosial. Nah, makanya sosiologi itu kita untuk bisa memahami ya keadaan masyarakat di sekitar kita, nggak cuma di Indonesia tapi termasuk juga di Taiwan. Jadi teman-teman bisa untuk lebih memahami itu seperti apa. Jadi sempat ada yang nanya, kok warna di buku di modulnya warna ungu, tempat saya warna pink. Mungkin ini ada perubahan teknis. Ada, kalau dari saya ini ambil print screen, jadi mungkin ada perubahan ketika proses. Oke, lanjut lagi ya. Paling enggak tadi sudah ada bayangan ya nilai sosial itu seperti apa. Nah, kalau jadi diingat-ingat lagi kan, nilai itu bermula dari diri sendiri juga ya. Apalagi dalam proses sosialisasi yang bermula dari keluarga, kemudian tadi dipahamkan tentang nilai-nilai itu seperti apa. Nah, itu nanti makanya ketika semakin bertumbuh dewasa, kemudian lebih memahami orang lain ya, ataupun permasalahan yang dihadapi sehari-hari, itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya nilai sosial gitu ya. Karena sekali lagi ditekankan, peran nilai itu sebagai petunjuk arah dalam bersikap, kemudian juga bertindak, juga sebagai pemandu gitu ya, untuk mengontrol juga sikap dan tindakan, kemudian dan memotivasi manusia. Nah, ini bisa teman-teman langsung bayangkan, atau kira-kira apa saja sih yang disebut sebagai melanggar nilai sosial. Kemudian selanjutnya ada norma sosial. Nah, norma sosial ini dibagi-bagi ya. Ada kalau misalnya daya ikatnya.
Jadi cara, kemudian kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat itu pembagian tentang norma berdasarkan daya ikatnya. Kalau misalnya hendak mengingat-ingat lagi apa sih pengertian dari nilai sosial atau norma sosial, bisa silakan dibuka modulnya ketika semester 1 kemarin gitu ya. Jadi di sini lebih ke pendalaman saja. Oh ya, ini tambahan. Oh ya, bisa untuk mengerem perilaku juga. Ya, betul sekali, Mbak. Jadi kalau adanya nilai-nilai, dan termasuk kalau norma sosial itu juga akan menjaga ya dari kehidupan, keteraturan masyarakat gitu. Nanti tadi cara, kebiasaan, tata kelola, adat istiadat. Oke, selanjutnya macam norma sosial, ada agama, kesusilaan, kesopanan, kebiasaan, hukum. Ini juga sudah pernah dibahas bagaimana norma-norma tersebut, dan ada juga ya kalau misalnya teman-teman ingat kaitannya antara nilai norma itu bisa saja berbeda antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lain di Indonesia, ataupun kadang pun di Indonesia pun kalau saat beda suku juga akan ada perbedaan di nilai sosial dan norma sosial gitu. Oke. Kemudian peran norma sebagai pedoman orientasi kehidupan warga masyarakat dan menentukan tingkah laku individu. Nah, ini kadang kalau misalnya mau semau gue gitu ya, mau sesukanya kita dalam bertindak, itu tentu nanti akan menimbulkan banyak konflik ya, ketidakterimaan gitu. Tidak semua orang akan bisa menerima itu kan, karena kalau mau sebebas-bebasnya itu nanti banyak kan hak-hak orang lain yang akan terlanggar gitu. Jadi fungsi dari nilai sosial, norma sosial itu nanti akan sangat berpengaruh gitu ya dalam konteks mulai dari individu, pribadi, sampai juga dengan negara, bahkan bisa juga sampai ke tingkatan internasional gitu ya, antar negara. Oke. Kemudian itu kan yang nilai dan norma sosial. Nah, ini yang malam ini kita bahas lagi juga terkait dengan interaksi sosial dan dinamika sosial. Jadi kalau untuk konsep-konsepnya secara detail bisa dibaca di buku, dan ada beberapa juga sudah disampaikan ketika semester lalu. Jadi di sini tentang syarat paling kiri atas ya, syarat interaksi sosial dan adanya kontak sosial dan komunikasi gitu ya. Kalau misalnya mau berinteraksi tapi nggak ada orang lain gitu ya, kita nggak temu siapa-siapa, cuma sendiri ya, nggak bisa berinteraksi. Kemudian pun kalau misalnya yang kedua, kalau misalnya nggak ada komunikasi ya, walaupun kita sudah ada kontak sosial, udah ketemu orang ya, entah di jalan, di pasar, segala macem, tapi kalau misalnya nggak adanya komunikasi, cuma diam-diam aja ya, itu namanya belum terjadi interaksi sosial. Kemudian faktor pendorong interaksi sosial ada imitasi, sugesti, identifikasi, simpati. Nah, ini detailnya bisa dibaca sendiri ya di modul, dan juga sudah sempat dibahas juga di semester yang lalu. Nah, ini hal-hal yang istilahnya menjadi urut-urutan proses dalam interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu nanti akan dibagi-bagi ya dalam hal bentuknya. Kalau misalnya dalam ketemuan orang, baik pun secara individu maupun dengan kelompok gitu ya, rame-rame, itu bisa menimbulkan dua mata uang juga gitu ya. Interaksi itu bisa saja menghasilkan hal yang positif, ada juga hal-hal yang negatif. Nah, ada di sini disebutkan keteraturan sosial ya. Keteraturan sosial itu tentang kerjasama, kemudian akomodasi, asimilasi. Istilah-istilah ini sempat dibahas semester lalu, dan nanti ini menjadi dasar juga ya dalam teman-teman nanti mengerjakan tugas gitu.
Kemudian yang kedua ada konflik sosial. Nah, kalau misalnya ada keteraturan sosial ya adem ayem gitu. Ada juga yang namanya konflik ya, namanya berinteraksi kan gak mungkin seumur hidup cuma ayem-ayem aja. Pasti ada saat-saat berkonflik ya. Konflik itu maksudnya nggak harus dibayangkan besar dengan senjata api gitu, bukan seperti itu. Tapi di sini konflik itu bisa berupa persaingan, kemudian ada kontroversi, pertentangan, beda pendapat, betul mbak, bisa juga itu pasti akan terjadi dalam sebuah interaksi sosial. Jadi kalau misalnya baik-baik aja, mulus-mulus aja gitu, sangat tidak mungkin ya, jarang kalau misalnya suatu interaksi tidak terjadi yang namanya tadi perbedaan, itu tidak terjadi. Oke. Terus ada namanya juga terkait dinamika sosial. Nah, dinamika apa ya? Halo, masih di situ semua? Nih sambil ngecek siapa tahu ketiduran. Kalau dengar suara saya malam-malam, semoga nggak bikin ini mendayu-dayu ngantuk. Oke, dinamika sosial. Jadi dinamika sosial ini setelah adanya interaksi kan akan ada yang namanya bumbu-bumbu ya, ada istilahnya gitu ya. Dinamika dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Kemudian kelompok sosial ya, dinamika sosial itu dibagi menjadi beberapa gitu ya. Ada yang namanya kelompok gitu ya. Kelompok itu nanti ada yang kelompok sosial teratur, ada kelompok sosial tidak teratur. Gemeinschaft sama Gesellschaft itu juga udah pernah kita bahas ya. Istilahnya kalau waktu itu kita gotong royong. Terus ada patembayan. Nah, itu istilah-istilah yang mungkin akan sangat sering kita dengar gitu ya dalam pelajaran sosiologi. Kemudian kelompok sosial tidak teratur itu ada kerumunan atau di publik gitu, di masyarakat umum. Kalau kelompok sosial teratur itu kan udah jelas ya, ada organisasinya, ada pengaturannya segala macam. Kemudian kelompok sosial tidak teratur ya adanya rame-rame gitu ya, orang berkerumun. Saya jadi ingat kemarin es krim pembagian es krim, kerumunan banyak orang gitu ya. Terus terkait dengan publik ya, itu maksudnya banyak orang. Terus kalau ada pertanyaan, dinamika itu perubahan apa keberagaman ya Bu? Dinamika itu lebih ke proses mbak, jadi bukan tentang macam-macamnya ya, ataupun tentang perubahan. Dinamika itu istilahnya, kalau saya membahasakannya, dinamika itu pahit manisnya, asam lawannya asam, pahit bukan, pahit manisnya, asam asinnya. Jadi dinamika sosial itu adalah bagaimana ya proses berinteraksi gitu. Nah ini kan dilihat kalau misalnya dari sisi kelompok, lembaga sosial, perubahan sosial itu nanti seperti apa ya. Kemudian ya gerombolan, jadi ingat tadi gerombolan. Kalau misalnya kemarin pas kelompok sosial tidak teratur kan ketika ada satu tujuan yang sama gitu ya. Ingat pembagian es krim pembagian es krim, orang-orang kan pengen nyobain es krim apalagi gratis gitu. Nah kemudian mereka jadi berkumpul bersama di taman, ada juga di kantor pemerintahan segala macam ya, rame-rame, dan itu sifatnya sementara. Nah itu yang sifatnya kelompok sosial tidak teratur. Kemudian suaranya putus-putus, yang merasa putus-putus semuanya atau
Cuma satu. Oh, mungkin kalau gitu berarti Mbak Santi